Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi muhkami kitabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannati an yaminin wa shimalin. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya, 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan yang telah kita raih dan lalui selama 75 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya, upaya, dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hazamal ahzaba wahdah, yang artinya Allah lah sendirian yang mengalahkan semua musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan ini pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah
dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana yang Ia firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara seagama, saudara sebangsa, saudara setanah air. Dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Lalu bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Begitu juga sebaliknya. Jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah. Lalu apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik,
ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, terutama paham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah, tidak ghulu, melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir, yaitu ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang ghulu, taksir, dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluh lantakkan berbagai negara. Sebagai contoh konkret di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfir sumuli, pengafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya sebagai taghut. Paham pengafiran dan kemusyrikan terhadap para pelaku tabaruk, tawasul, peringatan maulid Nabi, dan ziarah makam para pahlawan, para nabi, para wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila paham dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang solih, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang solih akan melahirkan keluarga-keluarga yang solih, dan keluarga-keluarga yang solih akan mewujudkan masyarakat yang solih. Jadi kesalihan individu akan mewujudkan kesalihan sosial. Kesalihan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesalihan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan paham-paham Ahlussunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Bersama kita jadikan Indonesia yang lebih maju. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat memetik pelajaran pada khutbah kali ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin azim,
amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal corona wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yassartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la faqiran illa ahnaitah wa la hajatan hiya laka ridhan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.